Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Sajidah Elzara. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai salah satu mata kuliah dari ilmu ekonomi, yaitu ekonometrika. Di mana dalam video ini kita akan menganalisis regresi menggunakan RStudio. Nah, dalam video ini kita akan melakukan beberapa analisis regresi, diantaranya yaitu regresi logistik dan regresi probit. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dan ruang lingkup dari ekonometrika. Nah, ekonometrika merupakan gabungan dari teori ekonomi, matematika, dan statistika, di mana bertujuan untuk mengestimasi hubungan ekonomi dan melakukan prediksi. Nah, ruang lingkupnya itu terdiri atas estimasi model, pengujian hipotesis, prediksi, validasi teori ekonomi. Nah, terdapat jenis-jenis data dan model ekonometrika yang digunakan. Yang pertama, jenis datanya yaitu ada cross-section, time series, dan panel data. Kemudian yang kedua, model yang digunakan ada regresi linear, termasuk sederhana dan berganda. Kemudian ada model dummy, nonlinear, panel, dan ARIMA. Perbedaan dari ekonomi, statistika, dan ekonometrika itu sendiri, dari fokusnya, ekonomi itu lebih berfokus pada teori-teori ekonomi. Lalu, output yang dihasilkan yaitu model teoritis dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, sedangkan statistika berfokus pada teknik data, di mana outputnya menghasilkan analisis dari data yang digunakan. Sedangkan ekonometrika berfokus pada aplikasi dari teori ilmu ekonomi dan data. Nah, di mana menghasilkan output yang mengestimasi model ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis regresi logistik. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana faktor-faktor seperti umur dan pendapatan itu memengaruhi seseorang untuk membeli atau tidak membeli suatu produk secara online. Nah, bagaimana sih hubungannya dalam ilmu ekonomi? Dalam ilmu ekonomi terdapat teori permintaan yang mana mengemukakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau layanan, maka semakin kecil jumlah yang akan diminta oleh konsumen. Nah, gaji atau pendapatan itu salah satu faktor yang memengaruhi permintaan tersebut, di mana teori perilaku konsumen dalam ekonomi mikro menjelaskan bahwa bagaimana individu membuat pilihan konsumsi berdasarkan preferensi pribadi, anggaran yang tersedia, dan harga barang atau jasa itu sendiri. Nah, jadi dalam analisis ini, kita menggunakan regresi logistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas seseorang, apakah ia akan membeli produk atau tidak membeli produk. Ini disebut dengan keputusan biner, 0 atau 1, berdasarkan dua variabel independen yaitu age dan estimated salary. Nah, langkah awal yang dilakukan untuk melakukan analisis regresi logistik menggunakan software RStudio, yang pertama kita dapat mengimpor dataset yang ingin digunakan. Teman-teman dapat memasukkan fungsi library untuk memanggil paket yang akan digunakan. Nah, dalam hal ini kita akan membaca format file Excel, sehingga paket yang digunakan yaitu read Excel. Lalu dimasukkan path dari file tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi head untuk membaca atau menampilkan 6 baris pertama dari dataset. Nah, hasilnya kita dapat melihat dataset ini berisi kolom user ID, gender, age, estimated salary, dan purchased. Nah, untuk visualisasi awal, kita dapat menggunakan paket ggplot2 untuk membuat scatter plot yang mana dapat menunjukkan hubungan antara age dan estimated salary berdasarkan purchase mereka. Teman-teman dapat melihat berdasarkan hasil plot ini ditunjukkan bahwa pembelian itu lebih sering terjadi pada usia lebih tua dan pada seseorang dengan gaji yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membagi data. Nah, di sini digunakan paket KTools
Lalu kita memasukkan fungsi setSheet. Lalu kita melakukan split dan memanggil fungsi sampleSplit. Kita akan membagi data menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Nah, hasilnya dataset terbagi menjadi 2 subset untuk evaluasi model. Berikutnya kita akan membangun model regresi logistik. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi GLM, lalu memasukkan fungsi summary, di mana fungsi-fungsi ini itu berfungsi untuk membuat model regresi logistik dengan 2 prediktor. Hasilnya semua variabel itu signifikan. Nah, hasilnya age dan estimated salary berpengaruh positif terhadap kemungkinan untuk membeli produk. Selanjutnya, kita melakukan prediksi dan klasifikasi, di mana untuk melakukan prediksi digunakan fungsi predik. Fungsi predik ini digunakan untuk menghasilkan probabilitas. Lalu, kita menggunakan fungsi if-else untuk melakukan klasifikasi probabilitas ke 0 atau 1. Hasilnya, probabilitas diubah menjadi keputusan biner, yaitu membeli atau tidak. Selanjutnya digunakan confusion matrix dan menghitung akurasi. Untuk melakukan confusion matrix, digunakan fungsi table, yang mana menunjukkan prediksi benar dan salah. Lalu, untuk menghitung akurasi, kita memasukkan fungsi mean. Nah, hasilnya akurasi dari model ini menunjukkan nilai sebesar 81,25%, di mana model ini cukup akurat untuk digunakan. Nah, berikutnya kita akan memplot probabilitas terhadap usia dan gaji. Nah, untuk memplot nilai dari usia atau age values, kita memanggil fungsi data frame. Untuk membuat prediksi probabilitasnya, kita memanggil fungsi predict. Lalu kemudian kita memasukkan fungsi gplot untuk melakukan plot. Kemudian sama seperti untuk memplot umur atau usia, kita juga memanggil data frame, lalu predict, dan ggplot untuk melakukan plot terhadap gaji atau nilai dari salary tersebut. Nah, berdasarkan plot probabilitas yang telah dilakukan, probabilitas pembelian itu akan meningkat seiring bertambahnya usia dan gaji. Nah, baik, selanjutnya kita masuk dalam analisis regresi probit. Nah, seperti yang diketahui, jadi dalam teori ekonomi kesejahteraan, konsumsi makanan layak merupakan indikator dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga. Namun, tidak semua rumah tangga mampu memenuhi standar konsumsi tersebut karena keterbatasan ekonomi, ketimpangan akses, dan kerentanan sosial. Jadi efektivitas program bantuan itu sebenarnya masih menjadi pertanyaan yang relevan untuk kita kaji secara empiris. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh akses terhadap program bantuan sosial terhadap kemungkinan rumah tangga memiliki konsumsi makanan yang layak dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti karakteristik rumah tangga dan pinjaman atau kredit yang mereka lakukan. Berikut ini persamaan model probit yang digunakan, di mana probabilitas bahwa rumah tangga I menerima bansos itu sama dengan fungsi distribusi kumulatif dari intercept atau konstanta ditambah dengan koefisien parameter pengeluaran, lalu koefisien parameter biaya sekolah, ditambah koefisien parameter kredit, ditambah koefisien parameter status rumah, dan koefisien parameter air minum, ditambah dengan error. Nah, data-data yang digunakan berdasarkan data IFLS di tahun 2014, yaitu IFLS 5. Nah, untuk melakukan persiapan data, kita dapat mengimpor paket. Paket yang digunakan yaitu paket Haven untuk membaca file DTA IFLS dan juga paket DPLYR untuk manipulasi data. Ini berfungsi untuk mengefisienkan impor dan pembersihan data IFLS. Selanjutnya dimasukkan fungsi read DTA untuk memuat file DTA tersebut ke dalam RStudio.
File KSR1 mengandung aspek bantuan. File KR mengandung aspek karakteristik. File KS mengandung file konsumsi, dan file BH mengandung aspek pinjaman rumah tangga. Nah, untuk membersihkan data digunakan fungsi select, mutate, dan asNumeric, yang mana ini berguna untuk menyeleksi dan mengubah variabel menjadi numerik agar sesuai dengan model. Selanjutnya, untuk menggabungkan data, kita menggunakan fungsi left join, yang mana fungsi ini dapat menggabungkan file menjadi satu basis data dengan kunci HHID 14. Selanjutnya kita melakukan transformasi data dan data cleaning. Nah, digunakan fungsi case-when, log1p, dan filter. Ini menghasilkan variabel biner dan logaritma, serta data bebas dari NA. Selanjutnya, untuk dataset final, kita menggunakan fungsi summary untuk menampilkan statistik deskriptif, distribusi, dan validitas variabel. Untuk menganalisis data, kita menggunakan distribusi target, yang mana digunakan fungsi table dan prop table. Hasilnya, sekitar 10% rumah tangga ini menerima bantuan sosial. Nah, untuk melihat korelasi digunakan fungsi core. Dapat dilihat bahwa korelasinya lemah dan tidak ada multikolinearitas. Lalu untuk mengkarakteristikkan berdasarkan bantuan, kita dapat menggunakan fungsi group by dan summarize. Hasilnya, penerima bantuan itu cenderung memiliki BLT dan pengeluaran akan lebih tinggi. Selanjutnya kita melakukan uji bivariat dengan menggunakan fungsi Chizky-test dan t-test. Hasilnya hubungan signifikan antara BLT dan bantuan dengan beda rata-rata signifikan. Lalu kita melakukan check missing value menggunakan fungsi callSums. Hasilnya dapat dilihat data bersih tanpa nilai hilang. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pemodelan statistik. Yang pertama, model logit. Digunakan fungsi GLM dan summary. Hasilnya BLT, status rumah, dan pengeluaran itu signifikan. Selanjutnya kita menggunakan model marginal effects logit menggunakan fungsi margins. Hasilnya BLT meningkatkan peluang 21 poin persentase. Lalu kita menggunakan goodness of fit dan prediksi logit model dengan fungsi PR2, predict, dan table. Nah, hasilnya nilai R2 itu sama dengan 0,30, yang mana prediksi ini baik untuk non-penerima. Selanjutnya, untuk marginal effects probit digunakan fungsi margins. Hasilnya efek marginal itu hampir identik. Nah, terakhir, untuk model goodness of fit dan prediksi probit, kita menggunakan fungsi PR2 dan predict. Hasilnya, R2 senilai dengan 0,30, yang mana prediksi ini cenderung mirip dengan logit. Hasil analisis menunjukkan bahwa log pengeluaran makanan, status kepemilikan rumah, dan kepemilikan kartu BLT berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan menerima bantuan sosial, baik pada model logistik maupun model probit. Nah, kepemilikan kartu BLT merupakan prediktor yang paling kuat, dengan average minimal effect atau AME itu sekitar 21% pada kedua model. Nah, sedangkan faktor yang tidak signifikan, yaitu biaya sekolah anak, kepemilikan kredit, dan akses terhadap air minum layak. Nah, model probit ini menghasilkan goodness of fit dengan pseudo R2 sekitar 30%,
yang mana menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar sepertiga variabilitas penerimaan bantuan sosial. Sedangkan akurasi prediksi lebih tinggi untuk mengidentifikasi rumah tangga yang tidak menerima bantuan atau true negatives, tetapi kurang optimal dalam memprediksi penerima bantuan atau true positive. Nah, implikasinya, penyaluran bantuan sosial tampak selaras dengan indikator ekonomi seperti pengeluaran dan kepemilikan. Namun, masih ada tantangan dalam menyempurnakan akurasi penargetan, yang mana keberadaan kartu BLT sangat mempengaruhi peluang menerima bantuan dan mengindikasikan pentingnya administrasi dan pencatatan yang baik. Selanjutnya kita masuk pada materi time series. Nah, analisis time series digunakan untuk memahami dinamika perubahan suatu variabel ekonomi dari waktu ke waktu, misalnya inflasi, konsumsi rumah tangga, pendapatan, dan lain-lain. Nah, time series ini berguna untuk memungkinkan kita memahami pola historis, membantu membuat proyeksi masa depan, mendeteksi anomali dan perubahan struktural, serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Terdapat 4 komponen fundamental dalam time series. Yang pertama yaitu tren, di mana ini mengukur pergerakan jangka panjang, bisa naik, turun, atau stabil. Contohnya yaitu pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2000 hingga 2020. Yang kedua yaitu seasonal. Nah, pola ini berulang dalam interval tetap, contohnya lonjakan penjualan saat Ramadan. Lalu yang ketiga ada cyclical, di mana berfluktuasi, bergelombang, dan tidak fix intervalnya. Contohnya yaitu siklus bisnis boom bust. Dan yang keempat yaitu random atau irregular, yang mana berfluktuasi dan tak bisa diprediksi dengan mudah. Contohnya dampak bencana alam. Itulah tadi materi analisis regresi menggunakan RStudio, diantaranya ada regresi logistik, probit, dan materi time series. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.